Selamat pagi, perkenalkan nama saya Francisca Aprilieta Rabu dengan NIM F551230226. Saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya. Baik, di sini latihan 1 identifikasi fakta dan dimensi. Baik, saya memasukkan jumlah unit dan harga per unit dalam tabel fakta karena ini termasuk dalam nilai numerik yang dapat diukur dan dianalisis. Kemudian untuk pelanggan, produk, wilayah pengiriman, dan tanggal masuk pada tabel dimensi. Alasannya karena ini merupakan informasi yang menjelaskan konteks dari fakta. Kemudian pada latihan 2 ada gambar star skema. Di sini untuk tabel fakta ada transaksi penjualan dengan primary key transaksi ID, dan untuk foreign key-nya ada produk ID, pelanggan ID, lokasi ID, dan waktu ID. Kemudian bagian dari tabel ini ada jumlah unit dan harga per unit. Kemudian untuk tabel dimensi ada 4, yaitu tabel produk, tabel pelanggan, tabel waktu, dan tabel lokasi. Untuk tabel produk di sini primary key-nya produk ID. Kemudian isinya ada nama produk, kategori, dan merek. Kemudian pada pelanggan, primary key-nya ada pelanggan ID. Kemudian terdapat nama pelanggan, jenis kelamin, dan usia. Kemudian pada tabel dimensi lokasi, di sini primary key-nya lokasi ID dengan isinya ada kota, provinsi, dan negara. Kemudian untuk tabel waktu, primary key-nya ada waktu ID dengan tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian kita masuk pada tugas 1, desain snowflake scheme. Nah, di sini bisa kita lihat terdapat tabel fakta yaitu fakta nilai dengan primary key-nya ada ID. Kemudian foreign key-nya mahasiswa ID, dosen ID, MK ID, dan waktu ID. Kemudian terdapat nilai pada tabel ini. Untuk tabel dimensinya ada 4. Yang pertama mata kuliah, kemudian mahasiswa, dosen, dan waktu. Untuk tabel mata kuliah terdapat primary key yaitu MK ID. Kemudian isinya ada nama MK dan SKS. Untuk mahasiswa terdapat primary key mahasiswa ID dengan isinya itu ada nama, jenis kelamin, dan prodi ID. Kemudian untuk tabel dosen terdapat primary key dosen ID dengan isi lainnya yaitu nama dosen dan jabatan. Kemudian tabel dimensi untuk waktu, di sini ada primary key-nya waktu ID. Kemudian isinya ada semester dan tahun ajaran. Nah, perbedaan antara snowflake sama star schema yaitu pada bagian tabel dimensi untuk snowflake dia terdapat sub untuk tabel dimensi. Jadi ada tabel subnya, ada bagiannya. Seperti pada bagian tabel dimensi yaitu mahasiswa di sini, untuk bagian prodi ID dia dihubungkan pada subtabel prodi dengan primary key pada tabel prodi yaitu prodi ID dan nama prodi, fakultas ID. Kemudian pada fakultas ID ini merupakan foreign key yang menghubungkan pada subtabel yang bernama fakultas. Jadi pada subtabel fakultas ini terdapat primary key yaitu fakultas ID. Kemudian ada nama fakultas. Kemudian kita lanjut pada tugas 2 yaitu studi kasus slowly changing dimension. Jadi di sini ada SCD type 1, type 2, dan type 3. Nah, kita bisa langsung masuk kepada penjelasannya. Untuk SCD type 1, ini data lama akan ditimpa dengan data baru. Jadi tidak akan menyimpan histori sama sekali. Bisa dilihat di sini. Untuk tabel sebelum perubahan ada ID-nya 1, nama Ica, alamat Jalan Pendidikan, nomor telepon 0853 9625 9985. Dan tabel setelah perubahan alamat bisa dilihat ada perubahan pada bagian alamat
tapi historinya tidak disimpan, jadi langsung ditimpa dengan data baru, yaitu ID-nya 1, namanya Ica, alamatnya Jalan Flamboyan, dan nomor telepon 0853 9625 9985. Kemudian untuk SCD type 2 di sini kita bisa lihat bahwa ada tambahan baris baru. Sebelum perubahan ada ID-nya 1, nama Ica, alamat Jalan Pendidikan, nomor telepon 0853 9625 9985. Terus ada valid from, ini untuk menunjukkan kapan dimasukkan, sampai valid to, karena belum ada perubahan jadi valid to-nya 0. Kemudian untuk tabel setelah perubahan, di sini ada tambahan baris, yaitu ID 2, nama Ica, alamat Jalan Flamboyan, nomor telepon 0853 9625 9985, dengan valid from ini tanggal dimasukkan dan valid to 0. Jadi untuk baris sebelumnya yang valid to-nya 0 sekarang berubah menjadi tanggal ketika terdapat data baru yang diubah. Jadi di sini valid to untuk ID pertama tadi 2024 0405, dan untuk valid to ID 2 0. Kemudian untuk SCD type 3 di sini menyimpan versi lama dan baru. Bisa kita lihat di sini tabel sebelum perubahan itu ada ID, yaitu 1, nama Ica, alamat Jalan Pendidikan, alamat sebelumnya 0, dan nomor telepon itu 0853 9625 9985. Dan tabel setelah perubahan alamat di sini ada ID 1, nama Ica, alamat Jalan Flamboyan. Dapat kita lihat ada perubahan alamat. Kemudian di sini disimpan alamat sebelumnya. Yang sebelumnya itu karena belum ada alamat 0, jadi 0. Sedangkan saat ini karena datanya diperbarui, jadi untuk alamat pada data sebelumnya dimasukkan pada kolom alamat sebelumnya, yaitu Jalan Pendidikan dan nomor telepon 0853 9625 9985. Nah, sebenarnya SCD type 2 dan 3 ini hampir sama, hanya saja bisa kita lihat bahwa untuk SCD type 3 ini hanya menyimpan satu versi perubahan. Biasanya menggunakan 2 kolom, satu untuk data sekarang, satu untuk data sebelumnya. Bisa kita lihat ini ada alamat sama alamat sebelumnya. Sedangkan SCD type 2 bisa kita lihat di sini bahwa semua versi perubahan akan disimpan. Jadi untuk nomor 3 pendekatan yang dipilih, saya memilih type 2. Alasannya karena SCD type 2 ini cocok untuk sistem data warehouse. Alasannya karena yang pertama menyimpan riwayat perubahan data. Keuntungan yang kedua yaitu bisa melihat data di masa lalu, karena setiap perubahan yang disimpan kita bisa melihat data pada waktu tertentu di masa lalu. Kemudian yang ketiga, ini akan menjaga keakuratan data lama.